Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya jelas nggak? Jelas Prof, Jelas pagi. ya? Iya jelas, Jelas, suara Pak. dan gambar jelas, Bro. Oke. Jangan lupa nanti ya, tolong di-mute kalau sudah selesai, karena kan biar nanti nggak terganggu oleh Siap. lain. Oke. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah yang sudah berkenan untuk join di dalam kelas ini. Ini merupakan sebuah kelas yang memang niat saya untuk ngadain pelatihan. Kalau dulu kan ngadain pelatihan bisa 3 hari full ya. Yang cuman kalau dulu kan merasanya bahwa biasanya kalau peserta dikasih pelatihan itu ya oke, tahu sebentar tapi kemudian nggak dipraktekkan. Jadi tinggal masukkan kiri, kanan. Nah itu kan akhirnya tidak punya pengalaman yang real di dalam melakukan riset yang betulan. Nah untuk kali ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang nggak mungkin selesai cuma sehari, karena targetnya kan nanti ini merupakan satu publikasi sebenarnya kan ya. Jadi ada publikasi yang kemudian keluar dari hasil output dari kegiatan workshop kita kali ini. Jadi nanti mohon bersabar, kita akan punya rangkaian kegiatan yang mungkin cukup panjang, dan nanti saya berharap sebenarnya kita belajar bareng-bareng gitu ya untuk untuk belajar. Nah, untuk saat ini yang jadi fokusnya adalah untuk yang riset kuantitatif terlebih dahulu. Nanti kalau nanti saya sempat lagi, kapan-kapan mungkin nanti mau bikin nanti yang lain, cuman kita belum tahu kapan, tergantung nanti waktu saya lagi. Soalnya kalau lagi pas sekarang kan pas lagi WFH kan lagi cukup luang ya, jadi nggak banyak kerjaan di kantor. Nah, kalau nanti pas sudah mulai normal lagi ya, udah mulai sibuk lagi administrasi di kantor, jadi pasti pusing nanti, nggak sempat banyak waktu untuk seperti ini. Nah, untuk yang ini hari pertama ini adalah nanti kita akan sedikit belajar mengenai bagaimana kemudian nanti Bapak Ibu bisa merumuskan sebuah topik penelitian. Jadi nggak muluk-muluk dulu targetnya di siang ini. Ya kita akan nanti bareng-bareng untuk mempelajari atau bersama-sama nanti kalian berdiskusi untuk memilih sebuah topik yang akan diangkat jadi proyek satu semester nanti ya. Semesternya adalah semester dalam artian satu siklus latihan ini. Jadi bukan 6 bulan. Capek juga saya kalau 6 bulan suruh masih pelatihan. Saya gempor nanti. Tapi pokoknya jadi kita punya satu rangkaian sesi kira-kira mungkin sekitar mungkin bisa selesai mungkin sebulan 2 bulan, tergantung nanti kita kemudian mau seberapa cepat nanti ya untuk larinya gitu ya. Nah, nanti di akhir dari pelatihan nanti diharapkan kemudian setiap kelompok punya satu paper yang siap untuk disubmit. Boleh submit nanti ke conference, boleh ke jurnal. Kalau yang bagus silakan coba ke jurnal. Kalau yang merasa Pak masih belum optimal, nanti kemudian ya sudah, nggak apa-apa untuk conference yang saja. Tapi saya sih punya harapan nanti Bapak Ibu dari sini kemudian punya sebuah paper yang niatnya sih untuk jurnal, bukan buat conference. Ya, makanya nanti di hari ini kita akan mulai starting dengan memilih topik terlebih dahulu. Karena biasanya kalau saya sebagai reviewer pasti akan lihat dulu topiknya dulu. Kalau topiknya sudah nggak menarik, ya sudah, ini ya nggak usah perlu muluk-muluk untuk ke jurnal, ini cukup di conference saja nantinya. Ya, nah ini sebenarnya adalah satu kegiatan yang saya replikasi dari kuliah saya di anak-anak S1. Jadi kalau anak-anak S1 saya cuma mengajar satu mata kuliah namanya adalah statistik terapan. Itu yang isinya matematika, ya isinya statistik lah gitu ya. Isinya yang pokoknya jelimet, bin bulet buat anak-anak gitu ya. Tapi saya coba kemudian kemas dalam sebuah bentuk riset. Nah, cuman bedanya kalau di anak-anak S1 biasanya nanti topiknya saya memberikan. Jadi di awal itu nanti saya akan prepare banyak topik penelitian. Saya sudah bikin model segala macam, mereka tinggal eksekusi. Nah, cuman dalam pelatihan ini kan nggak mungkin saya seperti itu ya. Jadi mau saya nanti apa? Ini karena Bapak Ibu adalah dosen yang bisa mikir lebih pinter daripada mahasiswa yang masih baru belajar. Jadi saya nanti berharap Bapak Ibu dari sini selesai materi ini langsung nanti kemudian diskusi untuk mencoba melakukan the same thing yang saya kerjakan buat anak-anak saat di awal. Itu ngapain? Memprepare topik-topik penelitian. Ya.
Nah, berhubung ini ada satu kelompok ada 4 orang, nanti berarti setelah ini bisa aja sesi diskusi yang sifatnya lebih personal, boleh keluar dari grup Zoom ini nggak apa-apa. Kemudian nanti diskusi secara kelompok, nanti bisa aja diatur kembali untuk gabung lagi untuk presentasi hari ini, kalau mau, nggak apa-apa. Jadi saya bisa waktu sampai sore hari, nanti kalau mau, mungkin sekitar 1 jaman saya berikan sedikit mengenai pengantar materinya dulu ya. Nanti kemudian ada sesi diskusi kelompok. Setelah itu nanti boleh aja yang sudah selesai misalkan nanti boleh present hasilnya ya untuk kemudian diskusi dengan saya nantinya. Ya. Nah ini adalah nanti kira-kira plan kita dalam 1 hari ini mungkin saya buat maksimum sampai jam 3 ya. Jam 3 sore maksimum, tapi nanti lebih banyak untuk diskusinya, bukan untuk saya ngasih materi. Ya. Ya. Nah, jadi ini adalah nanti yang saya kerjakan di kelas statistik saya. Jadi saya akan memberikan semacam tugas buat mahasiswa, mereka akan belajar mengenai gimana kemudian menjalankan sebuah riset kuantitatif, mulai dari awal sampai mereka nulisnya seperti apa. Itu saya pandu betul, saya berikan satu seperti ini, yang saya berikan ini ya di dalam sudah saya posting di dalam kuliah di dalam Google Class itu ya, bisa download materinya gitu ya. Jadi ini adalah tugas yang mereka selesaikan dalam 1 semester. Mulai dari saat di awal mereka saya berikan list of topic ya, kemudian nanti mereka mulai membaca materi terkait dengan topik yang sudah saya assign buat mereka, terus sampai mereka nanti merumuskan instrumen penelitiannya seperti apa, mereka mengkolek data, kemudian mengolahnya sampai kemudian menuliskan dalam sebuah paper. Ya. Dan hasilnya cukup lumayan. Beberapa dari mereka bisa masuk jurnal internasional. Ada yang ke jurnal, ada yang conference. Ya. Memang saya masih belum banyak saya saya tulis dalam sebuah paper karena nggak ada waktu. Jadi masih punya banyak materi yang nganggur sebenarnya untuk ditulis jadi sebuah paper. Tapi cukup menarik untuk kemudian kita bisa kita lihat nantinya. Ya. Nah, nanti ini adalah tugas 1 semester kita nanti ini yang nanti akan dikerjakan. Jadi hari ini kita akan belajar merumuskan topik penelitian terlebih dahulu. Terus kemudian nanti akan ada sesi presentasi, gitu ya, topiknya. Terus nanti akan ada mulai kalau sudah firm dengan topiknya, sudah firm modelnya, baru mulai masuk ke next step-nya, mulai menyusun instrumen penelitiannya, ya. Terus nanti kemudian setelah itu baru mengkolek data, yang itu juga butuh waktu lama, mungkin kira-kira butuh waktu 2 minggu untuk mengkolek data, ya. Terus nanti setelah itu, baru setelah mengkolek data selesai, baru kita ketemu lagi untuk bicara mengenai pengolahan data menggunakan yang PLS-nya, yang gampang aja PLS dulu, nggak usah yang AMOS, ya. Nah baru kemudian nanti setelah itu selesai pengolahan data, baru mulai masuk fase menulis. Ya, jadi sementara ini tentatif waktunya agak panjang, kita mungkin akan ketemu berkali-kali, nggak cuma sekali aja, ya. Kita akan mungkin sampai butuh waktu mungkin bisa 2-3 bulan. Tapi nggak tiap minggu, tergantung nanti fasenya. Katakanlah data collecting, itu kan lama tuh mencari data kan. Bisa butuh waktu 2-3 minggu sendiri untuk mengkolek data. Nah nanti ya kita tinggal set waktu aja, kita janjian nanti aja di dalam grup, mau kapan kita kemudian nanti diskusi untuk hasil pengumpulan data nantinya. Ya. Nah, jadi nanti ini mohon nanti Bapak Ibu bersabar, ada sistem DO yang tidak tidak taat aturan, nggak nyelesain tugasnya di DO nanti ya. Jangan bandel makanya di kelas ini. Oke ya, jadi ini nanti silakan dibaca ya deskripsi dari tugasnya, ini panjang jadi menuntut Bapak Ibu memang semangat. Tapi kalau nanti memang betulan serius, mudah-mudahan bisa jadi salah satu output untuk jurnal Bapak Ibu sekalian sebenarnya. Ya, jadi ini yang nanti harapan saya seperti itu. Nah, untuk yang sesi pertama kita kali ini sebentar saya. Oh ya, ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Saya, Prof, mau nanya. Boleh, silakan. Mungkin bisa dijadwalkan, Prof, untuk
online-nya mungkin, jadi nanti kita bisa menyiapkan data atau mungkin menyiapkan diri. Terima kasih, Prof. Oke, untuk jadwal sementara ini yang bisa saya berikan baru untuk yang paling pertemuan berikutnya kali Pak ya, karena kan kalau kita bicara diskusi topik kan harus cepat Pak. Jadi paling kalau mau minggu depan kita ada lagi, seperti sama kayak gini aja, hari Jumat jam berapa ini? Jam 10-an berarti ya? Atau lebih pagi boleh, jam 9. Nanti kita akan umumkan di ini Pak ya, diumumkan di apa namanya, diumumkan Grup. di grup ya. Ya. Nah, cuman untuk yang lain-lain kan tergantung dari ini Pak ya, seperti apa data collecting itu kan panjang. Nah, Ya. nanti saya tanya dulu ke Bapak Ibu sekalian di sini, kira-kira mau berapa lama misalkan waktunya, mau bisa nggak misalkan butuh waktu 2 minggu untuk mengkolek data. Ya. Kalau misalkan nanti ternyata nggak sanggup Pak, ya sudah, terpaksa kita mungkin agak panjangkan waktunya untuk sampai kita ke fase berikutnya nanti. Ya. Oke. Jadi Ya, mohon terima kasih, Prof. ya, jadi mohon bersabar, ini bukan workshop yang apa ya? Workshop yang kita ketemu sekali selesai, tapi karena memang satu rangkaian karena pengen ada sebuah pengalaman yang betulan ya, dimulai dari awal sampai akhir memang butuh waktu agak lama untuk prosesnya. Oke? Oke, makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Prof mau nanya. Iya, boleh. Jadi nanti topik ini bebas ya untuk setiap kelompok. Kan kalau di panduannya topik tuh sudah disiapkan sama Pak Nizar. Nah, kalau di sini berarti semuanya dibebaskan, termasuk sama modelnya juga ya? Iya, jadi nanti paling, jadi gini, karena kalian dosen ya, bukan mahasiswa lagi kan ya. Kalau mahasiswa aku masih mau nyiapin. Tapi kalau dosen, kalau tak siapin, nanti kalian nggak belajar. Siap. Jadi nanti saya ajarin caranya, gitu ya. Terus kalau butuh untuk akses, saya bisa berikan akun saya di Elsevier. Saya punya soalnya akun di Elsevier karena sebagai reviewer, jadi kan masih punya akun untuk bisa akses semua papernya di Elsevier ya, di Direct ya. Jadi kalau mau nanti bisa saya berikan, tapi nggak boleh di-share ya. Itu soalnya ada akun untuk reviewer juga soalnya. Nanti kalian masuk ke sana terus ganti-ganti apa namanya hasil review saya, wah, Keterima semua. terima semua. Nggak ada review lagi. Dan termasuk saya sebagai editor soalnya di sana kan, jadi nanti kalian bisa menerima saya reject harusnya. Okay. Jadi nanti kalau mau habis ini saya pandu untuk memilih nanti saya berikan nanti contoh cara untuk membangun modelnya ya. Tapi sabar dulu, oke? Pak, makasih Ya. Pak. Yang lain ada lagi? Yang lain nggak ada. Kira-kira sampai berapa lama Prof untuk kita menentukan temanya atau topiknya itu dikasih waktu sampai kapan? Minggu Hari depan. ini kan? Oh, minggu depan. Oke. Jadi berarti minggu kita depan seminggu ini nyari topik dulu ya yang sesuai. Harusnya nggak usah seminggu, sehari harusnya selesai. Saya aja bikin paper, bikin topik sampai 50-an topik. Yang lama bukan ininya, yang lama batik ini ya, bikin bulet-buletannya itu. Saya manual. Baik. Jadi kalau sudah nanti bisa, nanti paling cepat kok nanti sebenarnya, nggak lama kok untuk bikin topik. Sehari selesai, nggak sampai sehari, paling setengah jam atau mungkin sejam selesai nanti. Makanya kalau mau nanti, jadi nanti kita akan ada break untuk diskusi kelompok, ya. Silakan pakai apa aja caranya, silakan. Nanti kemudian kalau mau mulai starting diskusi nanti lagi. Jadi pas sudah selesai, sudah mulai ada bayangan mau bikin apa nanti topiknya, nanti kemudian apa namanya bisa langsung kita presentasi di sini nanti, gantian. Sampai jam 3 sore nanti. Oke? Prof, ya. izin bertanya, Prof. Iya, boleh. Kalau mengenai topik ini artinya kita bebas ya ngambil. Artinya gini, contoh kita menggabungkan beberapa model, model mungkin Delon dengan model dengan adoption misalkan atau TAM digabung dengan adoption. Boleh. Nah, masing-masing itu kita bebas menentukan ya, Prof. Bebas. Cuma nanti saya kasih tahu caranya. Maksud saya begini, nanti karena kadang-kadang kita terpaku pada teori-teori yang sangat standar, yang akhirnya kemudian ya itu aja kita tahu, padahal ada banyak teori yang kita bisa pergunakan sebenarnya. Ya. Baik. Terima kasih, Prof. Oke.
Ada lagi yang lain? Cukup, Prof. Cukup Lanjut. ya? Oke, lanjut ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah saya stop share dulu yang tadi tugasnya. Soal tugas nanti clear ya, jadi mau nanti siap-siap untuk mulai nyiapin topik ya. Nah, sebelum kita ke arah topik, saya mau share dulu satu materi sedikit aja dulu mengenai, sebentar. Saya share dulu. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, ya? Prof. Oke. Ya. Kelihatan. Ya. Oke ya. Jadi nanti ini kita akan masuk dalam fase pertama dari workshop ini. Kita bicara mengenai bagaimana memilih sebuah topik penelitian. Ya. Yang buat saya kuncinya adalah nanti kemudian membaca. Jadi Bapak Ibu harus mulai sering membaca banyak jurnal atau paper yang sudah ditulis orang lain. Nah, cuma nanti untuk membacanya itu tolong lebih membaca itu harus lebih pintar, lebih cerdas membaca sebuah paper. Cenderungnya kalau orang masih pemula membaca paper kuantitatif itu starting ini dari awal sampai akhir dibaca per kalimat, dari judul dibaca, kemudian abstraknya dibaca gitu ya. Nah, padahal sebenarnya dalam sebuah paper kuantitatif nanti itu kadang-kadang kalau kita ingin baca dengan cepat, kalau saya langsung akan masuk ke dalam model penelitiannya. Jadi saya langsung jump ke gambarnya, gambar modelnya, saya langsung baca, ini kira-kira gambarnya gambar mana apa ya. Nah, ini yang saya kerjakan, misalnya begini, katakanlah, sebentar, saya coba cari paper dulu ya. Saya cari paper dulu, contohnya misalnya seperti ini, sebelum itu, kuliah, misalkan saya share dulu ya, misalkan ini ya contoh sebuah paper yang saya kemudian mengambil dari Computer Human Behavior. Ini kan sebuah paper yang jurnal cukup bagus ya, jurnal ada level peringkat 1 kalau di bidang AS, ini termasuk yang peringkatnya kalau nggak salah ini di rating ada rating 3. 3 itu dari 4. Yang terakhir adalah 4. Itu SPMS Quarterly, dan yang nomor 3-nya. Ya. Nah, ini misalkan contohnya kalau saya membaca sebuah paper seperti ini, saya nggak akan baca judul, terus go through, lihat abstraknya, lihat intronya, nggak terlalu lama. Nah, kalau saya langsung kemana? Langsung cari gambar modelnya. Gambar modelnya saya lihat, nah ketemu, oh gambarnya begini. Ya. Dan ini apa hasil gambarnya? Oh, kayaknya ini adalah sebuah contoh model penelitian yang menggunakan basisnya adalah namanya SDT, Self Determination Theory. Ya, sebuah teori tentang motivasi dari D.C. Ryan. Nah, nanti Bapak Ibu mesti seperti ini ya. Jadi kalau pas dihadapkan pada sebuah paper kuantitatif seperti ini, cara paling cepat ngapain? Langsung aja ngelihat ke modelnya. Oh, paper ini apa? Gabungan antara topiknya ada TAM di sini, ada namanya SDT di sini, terus nanti yang lainnya adalah yang ini bebas. Ya. Nah, nanti ini yang bisa kerjakan saat membaca sebuah paper itu, saya nggak akan baca, nggak interest untuk melihat dari awal sampai akhir. Saya ngapain? Saya hanya langsung melihat, oh paper ini adalah apa? Paper ini adalah sebuah paper yang judulnya seperti ini, fokusnya adalah apa, yang kemudian apa? Dia menggunakan, teorinya adalah apa? TAM dan SDT. Ya. Nah, ini nanti yang saya anggap saya sudah membaca satu paper. Oke? Ya. Nah, ini penting apa? Karena nanti ini penting buat kita agar apa? Kita terbiasa untuk melihat banyak modelnya orang lain. Ya, orang lain itu apa? Orang lain kalau diminta membuat sebuah tulisan nanti apa? Mereka akan menggunakan model yang beragam.
teorinya beragam loh, ada teori TAM, teori PAUD misalkan, ada teori TPB, TRA, ada SDT nanti, ada mungkin teori UGT, gratification dan user and gratification UGT gitu ya, ada menggunakan teori mungkin media research misalkan ya. Nah nanti ini penting supaya nanti pas Bapak Ibu membuat model penelitian itu punya teori yang beragam, tidak cuma TAM dan UTAUD saja misalkan. Ya. Jadi nanti tolong ya pas baca paper langsung aja lihat ke modelnya, lihat kemudian teori-teori yang kemudian dipergunakan oleh mereka. Nah, ini membantu kita untuk bisa membaca dengan cepat sebuah paper kuantitatif. Oke? Ya. Nah, nah nanti sebentar. Dalam sebuah riset ya, dalam sebuah riset nanti kan kita bicara mengenai sebuah fenomena. Ya. Jadi kita akan kalau kita bicara mengenai sebuah riset, kita akan mencoba mengevaluasi sebuah fenomena yang kita nanti menjadi interest-nya kita. Nah, sebuah fenomena itu bisa beragam. Katakanlah apa, Pak, kita interest-nya adalah fenomena apa? Fenomena di dalam, let's say, kita bicara mengenai e-commerce. Kalau kita bicara mengenai e-commerce, coba yang sekarang, fenomena yang paling populer apa di e-commerce? Kalau boleh tahu. Live streaming, Prof. Live streaming, oke, good. 1, live streaming. 2, apa lagi? Data leak. Apa? Kebocoran data yang kemarin itu, Pak. Bocoran data, oke. 3. Gamification. Gamifikasi seperti apa? Shopee ya? Iya. Nah, Gratification. apalagi? Apalagi? Ada yang mau cerita? Belanja berkelanjutan, Bro. Apa? Belanja berkelanjutan. Apakah Ya. akan menggunakan itu terus atau akan pindah ke belanja yang non virtual? Iya. Nah, cuma nanti tolong mulai ini ya, Bapak Ibu ya, mulai pinter-pinter untuk melihat fenomena yang apa yang ada di dalam sebuah topik tertentu. Kayak tadi Pak, siapa bicara mengenai e-commerce system. Lagi apa sih yang lagi happening saat ini? Kenapa? Karena itulah jadi interest-nya banyak orang saat ini. Lihat siapa? Kita bicara mengenai apa? Sekarang Pak, orang belanja pakai apa? Live streaming. Penting nggak? Penting banget. Kenapa? Karena sekarang semua orang nanti apa? Pasti ke arah sana. Cara-cara belanja konvensional, cuma apa? Sekedar apa namanya? Lihat katalog, terus kemudian nanti dipilih. Itu kan udah kuno banget ya. Saya udah masih ada yang tertarik, tapi apa? Orang nanti apa? Maunya dapat ide yang fresh. Ya. Nah, nanti kalau kita bicara mengenai sebuah studi kuantitatif, kita kan bicara mengenai sebuah fenomena sosial yang muncul, yang kita akan evaluasi nanti. Kita apa? Akan diminta untuk menjelaskan kenapa sebuah fenomena itu terjadi. Ya. Nah, makanya kuncinya nanti apa? Di dalam sebuah riset, apa biasanya ngapain? Saya akan mengevaluasi fenomena yang dapat trennya orang saat ini. Kenapa? Karena saat itulah belum banyak orang yang mungkin apa? Riset di sana. Peluang kita nanti apa? Untuk bisa merumuskan sebuah kontribusi, sebuah novelty, itu jadi tinggi. Ya, jadi makanya apa? Kuncinya adalah apa? Bapak, Ibu harus mulai pinter-pinter untuk memotret fenomena apa yang lagi in saat ini. Kalau kita yang masih udah tua-tua seperti ini, gimana? Tanya sama anak. Yang anak milenial, lo pada ngapain sih kalau di e-commerce saat ini? Kenapa? Karena mungkin mereka lebih tahu, lebih up to date, nggak kayak kita yang caranya masih cara-cara konvensional semua. Kalau mereka kenapa sudah mulai sangat advance tuh kalau belanja kan, maunya beragam. Nah nanti apa? Tolong dalam nanti riset ini, Bapak Ibu mulai tadi ya memotret fenomena apa yang kemudian paling orang sedang populer saat ini. Apa tadi kata e-commerce apa? E-commerce kalau saya tahunya apa sekarang ini orang lagi apa? Demen nyiram bunga kayak apa di Shopee ya. Shopee itu kan gitu tuh, ada apa? Nyiram tanaman, dapat apa lagi? Poin itu kan sebuah fenomena menarik tuh sebenarnya kan. Kenapa? Karena itu masih fresh banget, masih baru banget. Riset cara masih belum banyak. Ya, apalagi tadi live streaming juga mulai banyak. Itu kita bicara mengenai sebuah e-commerce system. Ya. Bicara pakai kebocoran data mungkin nggak? Mungkin aja juga, boleh nggak boleh. Ya.
Coba lagi, sosial media, apa yang menarik sekarang? TikTok, Prof. Apa? TikTok. Boleh. TikTok itu menarik soalnya. TikTok, apa yang menarik TikTok itu? Nah, itu. Coba sekarang apa sosial media yang menarik? Bapak Ibu mulai ini ya, yang tua-tua. Konten di Instagram, Prof. Drakor, Prof. Collab Drakor. bareng, Prof. Drakor di sharing di media sosial sekarang, Prof. Apa drakor? Iya, drakor di sharing di media-media sosial gitu. Link drakor. Oh, ini nggak apa-apa. Apa sekarang sharing ini ya? Berarti sharing ada sharing momen. Sharing filmnya, sharing film filmnya, drakornya. Sharing movie. Sharing movie. Ya. Nah, itu kan nanti contoh sebuah fenomena yang mungkin apa? Intensi orang untuk apa? Untuk sharing movie. Untuk sharing apa lagi? Misalkan sharing Kalau momen. sharing emosionalnya, Prof. Emosionalnya. Boleh sekarang. Ya. Muncul gitu emosional yang biasanya nggak dibicarakan jadi dibicarakan. Ya, boleh. Apalagi? Kalau fiturnya apa yang menarik? Ini, Ada Prof. status ya? Status. CV-nya ya, jadi status sosial jadi lebih berjarak jadi. Apalagi ya, ada live streaming ya sekarang ya? Juga sama ya, orang mau live streaming apa di IG ya? Ada ya? Iya, ada di TV, Prof. IGTV misalkan. Itu kan Ya. juga contoh. Jadi nanti Bapak Ibu gitu ya, mulai memotret fenomena apa yang kemudian lagi in saat ini, yang masih baru-baru, karena itu adalah kunci nanti Bapak Ibu untuk bisa memberikan kontribusi yang besar. Kenapa? Karena saya yakin belum banyak orang riset di arah sana. Kalau kemudian yang diambil adalah, Pak, saya ngapain? Intention untuk purchase apa? Faktor dari trust. Udah banyak banget, susah membuat kontribusi nantinya. Tapi kalau kenapa dikemasnya adalah dalam sebuah fenomena yang masih fresh banget, yang baru banget, biasanya yang riset belum banyak. Nah, yang kalau udah seperti itu, si editor karena apa? Karena tidak akan banyak mencari yang kompleks. Yang penting apa? Yang penting idenya fresh. Even menggunakan tool yang standar pun masih dianggap sebuah novelty. Kenapa? Karena itu adalah mengadres sebuah fenomena yang lagi in saat ini. Ya, jadi mulai apa? Pinter-pinter Bapak Ibu mulai melihat fenomena yang nanti yang muncul di dalam dunia sekeliling kita, karena nanti itulah potensi buat kita untuk bisa memberikan sebuah kontribusi yang luar biasa menarik. Ya, dan buat saya media sosial atau e-commerce ada sebuah platform yang banyak banget yang kita kemudian bisa membuat banyak fenomena menarik dari sana. Apa? TikTok misalkan ya. Kalau sekarang lagi ramai itu ya, yang kayak apa ya? Passing apa? Passing apa? Kemana ada yang pakai kuas? Apa tuh yang rame-rame tuh ya? Brush challenge, brush challenge. Ya itulah. Ya. Challenge apalah gitu. Terus nyanyi bareng, Prof. Nyanyi bareng, collab bareng. Itu Rian itu. Ya. Izin bertanya, Prof. Iya, boleh silakan. Bertanya. Boleh silakan. Ini, Prof, kalau saya sih, kalau kami ya, Prof, melihatnya dari segi acceptance apa namanya acceptance-nya masyarakat gitu, Prof. Jadi khusus menujunya kepada ibu-ibu atau bahasa gaulnya mungkin emak-emak ya, Prof, yang sekarang tiba-tiba biasanya enggak pegang gadget, sekarang harus pinter-pinter pegang gadget untuk bantu anaknya ngerjakan tugas online, Prof. Oke. Itu yang kepingin kami angkat, cuman mau bagaimana ini masih belum tahu, Prof, itu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita lihat dulu. Tapi yang penting pokoknya jadi tadi ada banyak fenomena yang sekarang menarik untuk kita kemudian kita lihat apalagi di masa sekarang ya, di masa pandemi corona sekarang ini. Jadi itu adalah sebuah nanti fenomena kita bisa angkat dalam sebuah topik riset nantinya. Ya. Baik, Prof. Ya, jadi pokoknya kuncinya adalah apa? Bapak, Ibu harus pegang dulu sebuah fenomena yang menarik. Oke? Apalagi sekarang. Pak, saya lagi apa sekarang bicara mengenai e-health. Kenapa? Sekarang orang nggak berani ke rumah sakit, betul nggak misalkan? Kenapa? Ya orang akhirnya ngapain? Ngandelin media sosial buat apa? Cari ilmu misalkan. Ini apa? Saya akan bicara apa? Adopsi informasi kesehatan di sosial media, salah satunya misalkan. Itu juga sebuah topik yang menarik. Ya.
Nah, nanti yang kayak gitu ya, mohon Bapak Ibu mulai sekarang, detik ini saat ini, mulai mikirin nanti apa, fenomena apa yang menarik yang kira-kira akan saya angkat buat topik proyek saya. Oke? Sepakat? Siap. Sepakat. Ya, jadi Bapak Ibu mulai sekarang detik ini juga silakan mulai mikirin fenomena apa yang menarik ya sesuai dengan bidang Bapak Ibu masing-masing karena beragam banget di bidangnya untuk kemudian diangkat menjadi sebuah topik penelitian. Ya, baru bicara fenomenanya saja. Misal begini, Pak, saya ngapain? Saya lagi interest apa mengenai untuk melihat bagaimana persepsi misal masyarakat mengenai katakanlah kesehatan kerja. Kenapa? Karena sekarang orang kan juga mulai mikir ya, karena apa? Di masa WFA, sudah mulai diminta mulai masuk kantor, terus kemudian mereka pasti mulai banyak protokol kesehatan mesti diikuti kan ya, karena begitu nanti masuk kan mesti pakai apa? Masker, mesti mikirin misalnya hand sanitizer dan segala macam. Nah, mungkin apa? Orang baru mulai mikirin masalah apa? Kesehatan keselamatan kerja misalkan. Boleh nggak? Boleh. Kita bicara adopsi masyarakat terhadap kesehatan keselamatan kerja di kantor masing-masing. Jadi kita ngapain memotret fenomena masyarakat untuk ngapain mengadopsi informasi kesehatan untuk apa? Kesehatan kerja misalkan. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, nanti itu yang saya harapkan nanti ini ya Bapak Ibu mulai mikirin saat ini. Sebuah fenomena sosial yang kita akan evaluasi. Ya, yang nantinya kalau kita biasa sebuah kuantitatif, nantinya apa? Saya akan coba modelkan fenomena itu melalui sebuah model teori yang menggunakan basisnya adalah numerik atau matematika. Nah, ini adalah namanya sebuah riset kuantitatif nantinya. Ya. Bentar, kok nggak mau di next ya? Oke ya. Izin, Prof, boleh bertanya? Boleh. Ya, Pak, semisal ada satu kelompok kita punya beberapa ide, Pak. Ada tips nggak, Pak, untuk menentukan ide yang sebaiknya dipilih yang mana, Pak? Misalnya, apakah dari yang kira-kira paling realistis untuk pengambilan datanya, ataukah yang kira-kira yang paling happening, atau yang gimana, Pak? Ya, nanti jadi gini, sebenarnya saya sih tidak nanti satu kelompok sebenarnya boleh kemudian mengerjakan lebih dari satu paper. Artinya kalau misal merasa, Pak, kita juga pengen dong, Pak, masing-masing punya first author ya. Daripada rebutan first author nanti, kalau kemudian nanti punya banyak ide, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti satu fenomena itu kemudian bisa dibuat banyak topik sebenarnya. Nanti saya ajarin gimana caranya, ya. Jadi pecah topik. Untuk fenomena yang sama, kita kemudian dekati dari banyak teori yang ada nanti. Sementara pokoknya gini. Jadi satu kelompok nanti itu boleh membuat lebih dari satu topik, ya. Kalau memang nanti pengen masing-masing punya first author sendiri. Tapi kalau merasa Pak nanti nggak sanggup Pak sendiri ngerjainnya ya sudah. Kalau gitu ya terpaksa nanti satu kelompok satu topik aja. Oke ya. Ya. Nah, nanti untuk masalah mana yang kemudian akan dikerjakan, kalau saya pertama masalah adalah visibilitas dari sisi data. Jadi, kita mesti nanti mikirin manakah topik yang paling gampang untuk collect datanya. Kenapa? Karena perhatikan kita cuma punya waktu time frame yang terbatas. Ya. Jadi apa? Katakanlah gini, saya berikan waktu untuk data collecting, cuma 3 minggu maksimum. Yang artinya apa? Mesti dicari topik yang gampang untuk diperoleh datanya. Misalnya apa? Misalkan, Pak, saya mengambil topiknya adalah apa? Mengenai e-commerce. Gampang nggak itu? Gampang. Kenapa? Karena e-commerce apa? Semua orang jadi narasumber, semua jadi respon bisa. Ya. Beda kalau kita bicara mengenai Pak, nanti apa? Respondennya adalah organisasi. Nah, itu berat. Kenapa? Karena kita mesti tahu siapa kontak tiap organisasi. Nah, nanti ini yang jadi bahan pertimbangan buat saya untuk menentukan topik mana yang kemudian akan saya pilih. Usahakan nanti apa? Dicari topik yang secara responnya itu visible untuk dijangkau. Ya.
Nah, kalau bisa apa? Pengguna sosial media, pengguna e-commerce, pengguna e-learning, kan gampang tuh. Pengguna e-government. Kenapa? Karena semua orang hampir jadi responden di sana. Ya. Nah, nanti topik seperti itulah yang kalau buat saya adalah cara riset yang paling murah meriah, nggak banyak duitnya keluarnya. Dan banyak publikasinya. Oke? Ya. Tanya, Prof. Ya, boleh silakan, Pak. Apa, Pak? Ya. Misalkan, iya, Pak. Misalkan gini, kita kan satu kelompok nih, ada beberapa yang kita mau mau expose gitu. Nah, itu mungkin kita belum tahu nih untuk mengkolek datanya itu bagaimana gitu ya. Nah, itu mungkin bisa disarankan nggak untuk Prof untuk misalkan nanti kita punya ide, ada 6 ide nih gitu kan. Kemudian nanti bisa di-review sama Prof, bisa nggak Prof gitu. Jadi Ya, nanti kita bisa ya, jadi gini, kita akan mungkin materi nggak banyak ya, sebenarnya kan hari ini kan ya. Nanti siang kan ada sesi untuk diskusi tuh. Nah, kalau bisa nanti yang sudah siap dengan ide liarnya, bisa disampaikan lewat di-share lewat sini, gantian aja untuk diskusi nanti. Kita akan kritisi masing-masing. Oke, ya. Jadi nanti bisa dipilihkan atau diarahkan gitu, Pak. Iya, nanti bisa diskusi nanti dari sana. Akan dipilihkan mana yang kira-kira paling ideal untuk dilakukan. Gitu, ya. Terima kasih, Prof. Oke. Ada lagi yang lain? Diskusinya di WA ya, Prof? Kenapa? Diskusinya di WA. Diskusinya di sini nanti siang ini aja, lewat Zoom aja nggak apa-apa. Karena nanti barangkali sudah ada yang sudah berhasil bikin model penelitiannya, ya. Terus kemudian nanti langsung sharing, saya bisa lihat benar nggak ini modelnya kira-kira. Karena sebenarnya gini kok, nggak susah bikin model. Kan saya ajarin, belum selesai, belum saatnya. Ini baru pembukaan dulu, mengenai fenomena dulu. Ya, Bro. Ya, jadi yang ini baru apa? Bicara fenomena. Nah, saya minta Bapak Ibu mulai ngapain sih? Mencoba memilih dulu fenomena dulu ya, yang jadi interest Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kalau sudah ada fenomena kemudian dipilih, nanti untuk yang kuantitatif sebenarnya ada buahnya, ada eksperimental, ada survei, meta analisis, ada case study, ada kemudian ada longitudinal. Nah, cuman yang untuk pelatihan kita kali ini kita hanya fokus cuma satu aja, yang survei aja ya, yang gampang dulu aja yang survei. Karena nanti apa? Kalau untuk kita seperti apa? Seperti eksperimental itu memang agak berat. Kenapa? Karena biasanya kalau saya eksperimental itu akan saya pakai untuk mendesain. Jadi gini ya, kita bicara sebuah fenomena sosial, itu kan bisa aja, Pak. Saya memotret fenomena sudah ada. Jadi sudah ada makhluknya, sudah ada fenomenanya, saya coba tinggal analisis. Itu adalah kalau di bidangnya saya, sistem informasi, adalah yang zaman dahulu, namanya adalah behavioral science. Fokusnya ngapain? Saya memotret fenomena sudah ada. Tinggal apa? Saya evaluasi fenomenanya. Itu yang lama. Ya. Nah, cuman kalau kita di orang sistem informasi yang SI bidang saya saat ini adalah apa? Yang lagi tren adalah ngapain namanya desain scientist DSR. Yang ngapain? Saya sebagai orang yang nanti apa? Bertugas untuk meng-create artifak baru, meng-create fitur baru. Untuk apa? Untuk solving masalah manusia. Yang nanti apa? Untuk membuktikan bahwa yang kemudian saya buat betul-betul bisa nyelesain masalah si manusia. Nah, itu apa? Saya mesti nanti evaluasi. Nah, karena goalnya adalah untuk merancang, untuk mendesain, namanya apa? Design Science Research. Misalnya begini, kayak kemana Pak Mas saya minta mereka untuk ngapain? Pak, lagi ada problem di e-commerce, Tokopedia misalkan. Kenapa? Bahwa orang itu kalau belanja, cenderungnya cuman apa? Sampai di keranjang belanja tok, tanpa jadi sebuah pembelian. Nah, buat e-commerce platform itu masalah nggak? Masalah. Kenapa? Karena ya orang maunya apa? Ketika mereka belanja, ketika masuk dalam platform mereka, ya mereka belanja, bukan cuma sekedar naruh di keranjangnya saja gitu ya. Nah, akhirnya ngapain? Saya minta mereka untuk meng-create sebuah fitur.
gimana kalau kamu bikin fitur apa notifikasi? Ngapain? Nanti apa? Ketika si customer lagi kemudian masuk dalam masuk dalam misalkan Tokopedia misalkan ya, itu nanti apa? Mereka yang sudah masukin dalam keranjang belanja mereka dikasih apa? Notifikasi. Nah, cuman nanti bentuk notifikasi seperti apakah yang paling pas buat customer, kita mesti rancang. Misalnya begini, Pak, kalau customer orang Indonesia, itu namanya mereka itu kan sebenarnya kalau dari sisi apa? Teori ada namanya teori message framing. Itu adalah kayak kita memframing sebuah, ini pasti orang komunikasi pasti jago nih, komunikasi nih. Bicara apa? Mengenai konsep message framing. Kita framing sebuah pesan itu agar nanti apa? Yang tersampaikan ke para pembeli itu beda tendensinya. Misalnya begini, kalau di dalam teori yang ada itu mereka membagi dalam 2 kelompok biasanya. Satu adalah namanya gain sama loss. Kalau gain seperti ini, tolong kamu segera belanjakan produk kamu yang di keranjang tadi itu. Kenapa? Karena banyak diskon di sana. Nah, karena ada namanya banyak diskon adalah apa? Sebuah framing untuk apa? Win, gain, ya dapat. Oh, kalau nanti apa? Saya kalau nanti segera belanja, ya saya dapat diskon. Itu adalah sebuah namanya apa? Sebuah gain, framing. Dibanding apalagi, misal gimana kalau kemudian framing saya ubah, segera belanja, kalau enggak nanti habis. Nah, ya apa? Contoh sebuah framing sifatnya ada loss. Jadi si konsumen ditakut-takutin, nanti apa? Kalau kamu nggak segera belanja, nggak segera check out barang-barang di keranjang kamu, akan segera habis tuh barangnya. Tinggal 1 biji. Ya. Nah, ini kan contoh ya sebuah proses untuk meng-create sebuah fitur notifikasi yang kemudian untuk membangun fiturnya itu apa? Saya buat namanya message framing di dalamnya, konsep yang saya pakai. Ya. Nah, kalau memang di dalam konteks realnya itu belum ada, saya bisa apa? Saya bisa klaim saya adalah orang pertama nanti yang membuat fitur notifikasi yang fungsinya apain? Untuk men-trigger konsumen untuk segera membelanjakan barang-barang di keranjang belanja mereka. Nah, yang seperti ini namanya adalah apa? Sebuah design science research. Saya meng-create fenomenanya. Ya. Nah, yang seperti itu nanti apa? Biasanya membutuhkan namanya experimental research. Ya. Nah, cuman untuk yang itu nggak saya ajarin dulu saat ini karena nggak cukup. Jadi kita akan apa? Fokus apa? Mengevaluasi fenomena yang sudah ada saja ya. Yang lebih ke arah ke behavioral science. Karena kalau buat DSR agak kompleks prosesnya nanti, lama. Lebih lama siklus untuk nanti meng-create risetnya nanti. Oke? Ya, jadi cuman nanti kalau buat Bapak Ibu yang mau S3 kalau yang mau SI misalkan, DSR adalah pilihan yang paling enak saat ini. Kenapa? Karena kita diminta meng-create sebuah fitur yang baru dan itu konteks untuk ilkomnya kena banget. Ya, kita apa? Membuat sebuah fitur IT, fitur software yang penting apa? Yang nanti apa? Kemudian itu akan kita bisa buktikan bahwa apa? Fitur itu betul-betul bisa men-solve masalah si manusia, ya. Nah, ini adalah nanti tipe-tipe riset yang sering nanti orang kerjakan di kuantitatif, ya. Nah, nanti silakan dilihat lagi ya datanya bisa kualitatif, nanti ada namanya diisi sama continue. Nah, tolong yang penting nanti untuk yang kuantitatif nanti itu Bapak Ibu mesti hati-hati ya. Kenapa? Karena tidak semua data itu kemudian bisa diolah dengan menggunakan tool statistik sembarangan. Misalkan nanti seperti kita bicara min. Kalau min atau rataan, itu boleh nggak untuk data yang ordinal? Atau nominal? Atau nggak tahu malah apa itu ordinal, nominal? Nggak bisa, Pak. Kenapa? Nggak bisa. Lupa sudah, Prof. Lupa ya? Ya Allah. Maaf, Prof. Tadi di SR itu apa, Prof? Tadi, Prof? Design Science Research. Oh, Design Science Research. Oke, ya. Oke. DSR. Ya, itu adalah... Apa, Prof? Bisa diulangi, apa? DSR, Design. Desain, rancangan.
Science. Terus? D-nya apa, Bro? Kenapa? D-nya apa? DSR, Design Science Research. Oh, siap. Ya. Itu ini yang lagi booming ya, Bro? Oh iya, kalau orang-orang SI atau mungkin di orang-orang di teknik ya DSR salah satunya. Kan mendesain sesuatu. Prof, Ya. izin tanya, Prof. Ya, boleh. Kalau tadi DSR itu kuantitatifnya itu tetap Saat evaluasi. menggunakan evaluasi, berarti setelah mendesain terus baru ditanya Dievaluasi. dilempar ke ini ya, ke para pengguna, ke para responden. kuesioner. Oh, itu Ya. kuantitatifnya di situ. Betul. Jadi Atau nanti dia campuran kuantitatif dan kualitatif? boleh campur aduk. Oh, oke. Makanya lama ya kalau itu ya. Makanya lama. Jadi kan kita mendesain kan untuk sebuah proses desain kan bisa apa? Kita pasti akan tanya dulu si customer. Kayak apa? User design ya. Jadi pretest kemudian gitu. itu baru itu lagi ya. Iya. Oke. Baik, Prof. Jadi Prof, saya bertanya. Ya, boleh. Saya penelitiannya di bidang smart city, smart agency, di teknologi adoption-nya, Prof. Sudah sudah submit beberapa paper gitu, mungkin 4 paper gitu. Terus ini pertanyaannya, bedanya apa kalau kita mendesain model dan kita memodifikasi model, Prof? Karena kan kalau di penjelasannya itu kalau mengidentifikasi atau menginvestigasi hubungannya itu di model yang sudah kita modifikasi dengan bedanya dengan kita membuat model sendiri itu nanti kemana? Mana yang lebih baik? Sekarang model itu model apa, Pak? Ya misalnya gini, smart city readiness gitu, Prof. Smart city readiness itu kan pilihannya saya membuat model sendiri. Yang kedua saya kombinasi dari model-model yang sudah ada. Iya. Kemudian saya campur-campur lah macam-macam itu modifikasi. Yang kedua saya meng-create sendiri gitu. Gimana? Ya, jadi nanti gini Pak, jadi itu kan kalau kita bicara model, tolong nanti ini ya, karena kan ada banyak pengertian model. Kalau kita bicara model kuantitatif yang sekarang kita kerjakan kan bicara apa? Mengenai relationship antar variabel. Iya. Ya, nah sementara kalau Bapak kerjakan bicara mengenai model untuk apa? Model readiness misalkan salah satunya. Nah nanti kalau kita bicara mengenai mana lebih baik, sebenarnya kita bicara kontribusi. Nah kalau bicara kontribusi, ujung-ujungnya apa? Ada apa? Novelty. Kalau cuma mencampur-campur papernya orang lain, itu bukan sebuah novelty. Kenapa? Karena orang sudah punya semua kerjaannya kan. Nanti kita apa? Kita akan coba belajar gimana merumuskan sebuah novelty. Kenapa? Karena itu penting. Karena nanti itulah yang akan menjadi bagian yang harus dituliskan di dalam bagian introduction sebuah paper. Kita mesti kalau novelty dalam konteks seperti itu, maksudnya gimana, Prof? Misalnya gini, itu yang smart city readiness itu belum ada tuh. Saya tahun kemarin publish di IEEE, Prof, 2 conference gitu, smart city readiness saya pakai SEM gitu. Itu saya gabungkan TRI sama TAM gitu, Prof. Itu bisa publish itu di Apticom, ICIC conference-nya Apticom bisa. Terus iya. Ya. Tapi kan kalau ICIC kan gampang, Pak. Iya. Kalau mau ngetes kontribusi dan novelty, jangan di conference Indonesia. Cobalah conference yang dunia. ECIS, nah itu baru kalau lolos, alhamdulillah pinter berarti udah ke arah yang benar. Atau ke jurnal yang bagus sekalian. Keduren, Prof. Iya, tapi kan kalau ngetes novelty ya begitu Pak masalahnya Pak. Maksudnya gini, yang maksudnya gini, Prof. Dalam konteks seperti itu, novelty itu yang seperti apa gitu? Apa novelty dalam modelnya, apa novelty dalam konteksnya gitu. Nanti kalau gini. Novelty, Prof. Tapi dalam model itu saya modifikasi gitu. Oke. Ya, jadi gini. Kalau kita bicara seperti katakanlah model readiness gitu ya, nanti kita boleh klaim bahwa kita merupakan sebuah, misalnya begini, saya adalah orang yang pertama kali menggunakan teori TRI, misalkan ya, di dalam mendesain sebuah readiness. Nah, kalau itu adalah sebuah konsep yang secara logis itu adalah betul, itu adalah sebuah novelty.
Jadi gini, kita bicara novel begini. Saya boleh seperti ini. Saya adalah orang yang pertama kali mengembangkan sebuah model readiness untuk apa? Smart city di negara berkembang. Boleh nggak? Boleh. Klaim seperti itu. Apa itu boleh untuk disertasi, Prof? Ya boleh. Kenapa nggak? Why not? Siap. Ya, jadi, nah cuman tadi sebuah ide mengenai yang seperti itu harus didukung apa? Didukung oleh kecukupan bukti. Kenapa? Misal begini, saya juga pernah membuat model smart city readiness buat bimbingan saya yang masuk ke PACIS waktu itu. Nah, artinya apa? Kalau Bapak mengklaim orang pertama, nggak berhasil tuh. Kenapa? Sudah ada orang lain yang mengerjakan konsep smart city readiness. Oh, siap. Gitu ya. Jadi nanti apa? Ketika Bapak mengklaim sebuah novelty, si reviewer biasanya ngapain? Dia akan searching juga. Ya, dicek. Oh, dia apa? Dia mengklaim orang pertama. Lah ini ada orang lain kok yang pernah membuatnya. Apa? Klaimnya gagal. Tapi mungkin Prof, mohon maaf Prof. Tapi mungkin masalahnya kan yang Pak Aang tadi diskusikan smart city dengan readiness-nya itu mungkin bentuk model adaptasinya yang berbeda. Ya, mungkin makanya. Iya, Bang, memang saya modifikasi. Nah, modifikasi begitu mungkin berbeda. Jadi nggak bisa mungkin Prof satu bikin yang smart city readiness dengan adaptasi apa, Pak Aang bikin dengan adaptasi. Apakah itu bisa dijadikan sebagai novelty-nya Pak Aang atau novelty-nya Pak Nizar gitu? Boleh. Gitu, Prof, jadi saya juga boleh aja Pak. Jadi gini, sebuah fenomena nanti itu kita bisa lihat dekati dia dari banyak perspektif ya. Misal begini, Pak, saya tertarik untuk melihat konsep live streaming. Itu apa? Itu adalah sebuah fenomena. Betul ya? Ya. Nah, kecenderungannya orang Indonesia kalau bikin riset, nanti ngapain? Dia gabung sana, gabung sini. Sehingga apa? Dia mengklaim bahwa saya adalah model integratif yang gabungin semua riset A, B, dan C. Nah, kalau yang seperti itu adalah apa? Itu susah untuk bikin novelty. Kenapa? Karena kita tidak melihat sebuah fenomena dari satu sudut teori tertentu. Misal begini, Pak, saya bicara mengenai kenapa orang mau menggunakan live streaming untuk belanja. Misalkan ya. Nah, nanti apa? Sebenarnya, saya sebagai peneliti apa? Bisa menggunakan banyak teori untuk mengeksplain impact dari live streaming sampai dampaknya ke orang mau membeli sebuah produk. Ya, yang apa? Pak, di paper nomor 1, gimana kalau kemudian nanti apa? Saya coba dekati dengan menggunakan teori social present. Ya, itu adalah apa? Itu adalah riset nomor 1. Saya akan mencoba mendekati impact dari live streaming ke niat orang untuk membeli sebuah produk dari perspektif social present-nya seperti apa. Itu adalah apa? Saya melihat dari teori namanya social presence misalkan. Ya, lalu yang enggak. Coba lagi Pak, siapa membuat riset nomor 2. Gimana kalau kemudian saya coba dekati dengan menggunakan teori UGT, user dan gratifikasi. Apa yang kemudian dicari orang saat mereka menggunakan sebuah live streaming. Jadi apa? Sebuah riset nomor 2. Apalagi, Pak, saya akan mencoba nanti kemudian mencoba melihat dari teori motivasi. Jadi apa? Nomor 3. Nah, nanti seperti inilah yang seharusnya Bapak Ibu kerjakan supaya nanti apa? Dengan satu fenomena saja kita bisa dekati dia dari banyak perspektif teori yang berbeda-beda. Nah, nanti inilah yang menjadi apa? Rumusan kontribusi orang lain. Oh, ini Pak, orang lain itu apa yang sudah ada saatnya apa? State of the art-nya. Si A itu Pak mencari apa? Mencoba menggunakan teori social present. Si B menggunakan teorinya TAM. Si C menggunakan UTAUT. Si D menggunakan apa? Saya lain Pak apa? Saya menggunakan teori apa? SDT. Untuk apa? SDT atau pakai misalnya apa? Katakanlah yang lain. Misalkan SCT, Social Quantity Theory, untuk melihat apa? Melihat dari kenapa orang mau menggunakan
live streaming menggunakan teori SCT, Social Cognitive Theory misalkan. Ya. Nah, ini adalah contoh sebuah rumusan gap. Ya, yang apa? Saya identifikasi pada state of the art. Orang sudah ngerjain pakai teori A, B, C, dan D. Saya menggunakan teori Z. Yang menurut saya teori Z itu penting. Ya. Nah, ini boleh sebagai sebuah klaim novelty, gap namanya. Gitu Pak ya? Tapi gini Prof, kalau misalkan tadi kita sudah memakai berbagai macam teori yang sudah tadi Prof sebutkan. Nah, apakah indikator yang nanti akan kita tentukan harus merefer ke variabel-variabel yang sudah ada di teori tersebut, Prof? Kalau namanya kita bikin indikator, itu nanti kan sudah masuk nanti itu Pak, nanti di ujung Pak ya, kita kan belum masuk sampai indikator Pak. Ya. Nanti kalau indikator itu sebenarnya boleh kita modifikasi. Oh ya, baik. Ya, jadi nanti membuat indikator kita nanti belum masuk Pak ya. Kita baru apa? Hari ini kita baru bicara mengenai topik dulu Pak ya. Belum bicara indikator. Indikator nanti. Iya, Prof. Tolong cepat. Mohon maaf, Prof. Mohon maaf. Mau tanya ini, saya masih bingung. Misalnya gini, apa bedanya ya riset contribution, riset novelty, sama riset originality? Itu di mana ditekannya? Biasanya kalau kita nanti membuat sebuah paper, kita nggak akan pecah langsung satu aja. Yang penting apa? Saya nanti apa? Mengidentifikasi gap. Ya. Nah, untuk tahu gap-nya tadi. Apa riset gap itu sama dengan riset problem? Nanti itu akan ngedrive problem. Jadi gini, startingnya adalah bicara apa? State of the art. Apa yang sudah orang lain kerjakan. Ya, kayak tadi ya. Saya bicara fenomena mengenai live streaming. Ada 10 penelitian yang menggunakan apa? Si nomor 1 pakai teori A, terus teori B, teori C, teori D, teori F, G, H, misalkan ya. Nah, terus apa? Terus setelah itu, saya masih lihat apa? Peluang bahwa ada teori Z yang belum pernah orang pergunakan, yang apa? Menurut literatur, teori Z ada teori yang penting. Nah, nanti apa? Dari state of the art tadi itu apa? Kita lihat apa? Bolong. Ternyata apa di dalam literatur itu belum ada satupun penelitian di live streaming itu yang menggunakan teori Z. Nah, kita bisa klaim itu sebagai sebuah gap. Ya, apalagi kayak tadi, Pak, saya adalah orang pertama kali di Indonesia yang memodelkan mengenai tadi penelitian apa? Mengenai smart city readiness. Boleh nggak? Boleh. Itu sebuah gap. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat papernya orang-orang, kadang-kadang gap itu simple. Yang belum pernah orang kerjakan, jadi sebuah gap. Sebuah teori yang belum pernah dipakai, jadi sebuah gap. Kayak begini, kita bicara teori UTAUT, itu banyak nggak? Banget. Banyak banget. Oh, banyak banget. Tapi apa? Kenapa? Belum pernah ada orang menerapkan UTAUT di konteksnya untuk misalkan pembelian produk-produk green. Itu sebuah gap. Iya sih, betul. Ya. Jadi ya, betul. Bapak Ibu itu nanti mesti mulai belajar untuk merumuskan gap penelitian. Karena itulah kunci untuk apain? Untuk menentukan di mana kontribusinya kita sebenarnya. Nah, mikirnya gap, nggak usah muluk-muluk. Yang simpel aja tadi. Konteksnya apa? Di sebuah negara tertentu, atau apa? Di negara berkembang versus negara yang kemudian negara maju misalkan. Selama ini sebagian besar studinya adalah di negara-negara maju. Belum pernah ada penelitian negara berkembang. Itu sebuah gap.